Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tes Rorschach. Sebelumnya izinkan saya untuk mengenalkan teman-teman saya dalam kelompok 3, yaitu pertama saya sendiri Afnel Nusalia, lalu ada rekan saya Aldila Nur Salma, lalu ada teman saya juga Arif Rachman, Bagas Ramadan, lalu Fajri Wahyu Sadewo, ada Hadi Rahmat, Anggi Rahmawati, Dio Alfian, dan yang terakhir Intan Amani. Untuk sesi yang pertama, sejarah tes Rorschach akan dijelaskan oleh teman saya. Sejarah tes Rorschach. Tes Rorschach diciptakan oleh seorang psikiatris yang bernama Herman Rorschach pada tahun 1921 dalam monografinya Psikodiagnostik. Rorschach merupakan orang yang pertama kali merupakan teknik noda tinta atau inkblot untuk diagnosa kepribadian secara keseluruhan. Rorschach memulai penelitiannya pada tahun 1911. Dalam psikodiagnostik, Rorschach menuliskan bahwa dia telah menyeleksi satu seri bercak tinta dari 10 kartu dari beribu-ribu kartu yang telah dicobakan. Tidak semua pola yang dibuat diuji cobakan. Paling tidak harus memenuhi persyaratan berikut. Yang pertama, bentuk gambar tersebut relatif simpel dan distribusi. Yang kedua, bercak harus memenuhi persyaratan komposisi tertentu. Baik, terima kasih Intan. Untuk selanjutnya di materi selanjutnya yaitu next. Pengertian tes Rorschach akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Fajri Ari. Untuk Fajri dipersilakan. Nah, di sini ada pengertian dari tes Rorschach. Tes Rorschach ini juga dikenal sebagai tes inkblot Rorschach atau sekedar tes bercak tinta. Yaitu adalah sebuah tes psikologi yang dimana subjek persepsi bercak tinta dicatat yang kemudian dianalisis dengan menggunakan psikologi interpretasi. Secara kompleks diturunkan secara ilmiah algoritma atau keduanya. Beberapa psikolog menggunakan tes ini untuk memeriksa kepribadian seseorang, karakteristik, dan fungsi emosional. Tes ini juga telah digunakan untuk mendeteksi gangguan pikiran, terutama dalam kasus-kasus di mana pasien enggan untuk menggambarkan proses berpikir mereka secara terbuka. Baik, selanjutnya saya akan jelaskan tentang konsep tes Rorschach. Nah, dalam tes ini, asumsi dasar yang digunakan dalam tes Rorschach ini adalah adanya hubungan antara persepsi seseorang dengan kepribadiannya. Nah, dalam tes Rorschach ini terdiri dari 10 kartu yang terstandarisasi. Kartu-kartu tersebut dapat digunakan sebagai alat asesmen kepribadian seseorang. Nah, di sini ada contoh dari gambar-gambar dari kartu tes Rorschach-nya. Itu ada 10 gambar. Nah, 10 gambar ini memiliki bercak tinta dicetak di atas kertas tebal berwarna putih sebagai dasarnya dengan panjang 9,5 kali 5,5 inci. Kartu-kartu tersebut dikelompokkan menjadi 2. Ya. Yang paling atas ini ada yang namanya akromatik. Nah, dari kelompok akromatik ini dia hanya mempunyai warna hitam, putih, dan abu-abu.
Sedangkan yang paling bawah, di baris yang bawah, itu adalah kartu kromatik. Nah, kartu kromatik ini dikelompokkan memiliki aneka warna, yaitu seperti ada warna merah, biru, hijau, ungu, dan lainnya. Lalu, di sini kita ada aspek-aspek tes Rorschach. Dalam tes Rorschach ini mengungkap ke beberapa aspek di dalamnya dari diri seseorang, yaitu aspek dari kognitif yang merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Terus ada juga aspek afektif atau emosional. Nah, aspek ini yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi, seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Lalu ada aspek fungsi ego. Nah, ini sebagai persepsi, berpikir, terus menguji realitas, ataupun sebagai kemampuan diri untuk mempertimbangkan suatu hal atau sebagai fungsi penengah. Nah, ego ini memiliki fungsi-fungsi utama, yaitu mencari, menemukan, dan menjalani hubungan dengan objek-objek di luar dunia. Lanjut. Baik, terima kasih Dila. Selanjutnya ada administrasi tes Rorschach yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Administrasi tes Rorschach itu ada kesiapan tester dan testi, di mana kita harus mempersiapkan antara testi dan tester. Lalu suasana lingkungan yang nyaman, yang tenang, itu bisa membuat testi dan tester itu fokus. Lalu selanjutnya ada pengaturan tempat duduk. Jadi administrasi tes Rorschach ini ada pengaturan tempat duduk, yaitu yang terakhir ada persiapan alat-alat tes Rorschach, di mana alat-alat tes ini akan digunakan sebagai buat mengetes testi dan tester. Selanjutnya, tahap-tahap penyajian. Yang pertama ada tahap performance proper atau PP. Pada tahap PP ini, testi diberikan kesempatan dan kebebasan yang seluas-luasnya untuk memberi jawaban. Tugas tester adalah mencatat jawaban yang diucapkan oleh testi. Jadi, testi ini harus diberi kebebasan untuk menjawab, mau jawab ini itu dan apapun. Nanti tugas tester yaitu mencatat apapun yang dikatakan oleh testi. Yang kedua, tahap inquiry. Tahap kedua ini dilakukan sesudah performance proper. Dirancang untuk mengungkapkan bagaimana testi sampai pada respon yang diberikan, sehingga dapat diberikan skor dengan tepat. Jadi setelah tahap performance proper ini, itu ada tahap inquiry. Ini gunanya mengungkap bagaimana testi sampai respon sehingga diberikan skor yang tepat oleh tester. Yang ketiga, tahap analogi. Tahap ini bersifat opsional, artinya boleh dilakukan, tetapi boleh tidak dilaksanakan. Boleh dilakukan, tetapi juga boleh dilaksanakan, tergantung pada kondisi tes atau jawaban yang diberikan. Yang keempat, tahap testing the limit. Uraikan secara singkat hal yang ingin Anda bahas. Jadi, ini si testi ini menguraikan apa aja yang akan dibahas oleh tester. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan tes Rorschach akan dijelaskan oleh Arif Rachman. Baik, di sini ada kelebihan dan kekurangan tes Rorschach. Yaitu dari sisi kelebihannya, tes Rorschach memiliki beberapa kelemahan, namun tetap memiliki keunggulan, yaitu dalam menyusun interpretasi menggunakan pendekatan yang menyeluruh. Itu dari sisi kelebihannya. Namun ada sisi kekurangannya juga, yaitu kelemahan dari bercak tinta Rorschach, Wood, Swiderski, Stelskal, and McKenzie 2001 juga menyatakan bahwa salah satu kelemahan dari bercak tinta Rorschach adalah memiliki
reliabilitas yang rendah. Next. Di sini ada scoring. Scoring location. Scoring location yaitu pada bagian mana subjek melihat konsepnya itu dalam bercak. Dalam hal ini ada 5 kategori yaitu score wall. Yang kedua ada skor ini diberikan bila subjek menggunakan seluruh bercak sebagai dasar untuk memberikan jawabannya. Yang ketiga ada skor Y-cut, wool cut. Skor ini diberikan jika subjek menggunakan paling titik 2/3 dari bercak. C-score, D, W atau di confabulatory wall. Skor di W diberikan apabila subjek menggeneralisasikan pada seluruh bercak. Baik, terima kasih. Terima kasih Arif Rashman. Selanjutnya ada scoring determinan akan dijelaskan oleh Dio. Untuk Dio dipersilakan. Sorry, belum keganti. Slide-nya. Udah belum? Soalnya di sini udah keganti. Ya, silakan. Berikutnya scoring determinan. Scoring determinan yaitu bagaimana konsep itu dilihat subjek atau apa yang digunakan subjek untuk memberikan jawaban itu. Secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, jawaban definite yaitu konsep jawaban mempunyai bentuk yang pasti. Yang kedua, jawaban semi-definite yaitu suatu konsep jawaban yang mempunyai bentuk kurang pasti. Yang ketiga, jawaban indefinite yaitu konsep jawaban yang sama sekali tidak mempunyai bentuk yang pasti atau bentuknya abstrak. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Anggi. Di sini ada scoring konten. Scoring konten yaitu apa isi jawaban subjek tersebut. Yang pertama itu ada H atau human figure, yaitu jawaban manusia secara utuh dan nyata. Yang kedua ada H atau human like, yaitu jawaban manusia dalam lukisan, patung, karikatur, atau bentuk-bentuk mitologis yang jauh dari realitas. Yang selanjutnya ada HD atau human detail, yaitu bagian dari tubuh manusia yang hidup secara nyata. Selanjutnya juga ada human detail like, yaitu bagian tubuh manusia dalam lukisan, patung, karikatur, atau bentuk-bentuk mitologis. Dan yang terakhir ada AH atau animal human, yaitu makhluk yang badannya sebagian manusia dan sebagian binatang. Next. Terima kasih Anggi. Selanjutnya itu ada next. Di sini bukan dari sorry. Yang lanjut Anggi, sorry. Dan selanjutnya ada H strip OBJ atau human object, yaitu konsep-konsep yang berhubungan dengan anatomi manusia, kecuali organ seks. Yang selanjutnya ada seks, yaitu organ-organ seksual atau yang berhubungan dengan aktivitas seksual. A atau animal, yaitu jawaban hewan secara utuh dan nyata. A dalam kurung atau animal like, yaitu hewan-hewan dalam lukisan, gambar, karikatur,
atau hewan mitologis yang jauh dari realita atau yang bertingkah laku seperti manusia. AD atau animal detail, yaitu bagian tubuh binatang yang nyata. AD dalam kurung atau animal detail like, yaitu bagian tubuh binatang dalam lukisan, karikatur, atau yang jauh dari realitas. A. Strip AT atau animal anatomy, yaitu konsep-konsep yang berhubungan dengan anatomi hewan. A. Strip object atau animal object, yaitu objek yang berasal dari binatang atau yang berhubungan dengan tubuh binatang. Baik, terima kasih Anggi. Selanjutnya scoring populer original akan dijelaskan oleh Bagas. Oke, terima kasih Nelza. Scoring PO atau bisa dibilang populer original, yaitu apakah jawaban subjek itu merupakan konsep yang sering dilihat orang lain ataukah tidak. Clover menentukan syarat-syarat tertentu membuat suatu daftar jawaban-jawaban populer pada setiap kartu, yaitu di sini kita ada jawabannya hanya 3, padahal kartunya ada 10, tapi ntar saya sebutkan ya sisanya. Yang pertama, respon populernya adalah makhluk yang mempunyai tubuh di tengah dan sayap di sampingnya. Yang kedua, jawaban populer adalah anjing, beruang, kelinci, kerbau, atau bagian tubuh dari binatang tersebut. Kartu yang ketiga, jawaban populernya adalah manusia dan binatang yang berpakaian seperti manusia atau binatang yang berpakaian seperti manusia sedang melakukan suatu aktivitas. Nah, yang keempat, jawaban populernya adalah kupu-kupu atau dasi pita yang berbentuk seperti kupu-kupu. Yang kelima, kartu kelima, jawaban populernya adalah makhluk yang bersayap dengan tubuh di tengah dan sayap di sisinya. Kartu ke-6, jawaban populernya adalah kulit seekor binatang dan shading-nya memberi kesan berbulu. Terus yang ke-7, jawaban populernya adalah binatang yang berkaki 4 dan berbagai gerak. Kartu yang ke-9, kartu yang ke-8, jawaban populernya adalah binatang yang berkaki banyak. Nah, yang ke-9, jawaban populernya adalah binatang mempunyai tubuh memanjang dan berwarna hijau. Nah, yang terakhir, jawaban populernya adalah binatang yang mempunyai telinga panjang atau bertanduk. Ya. Terima kasih Bagas. Lalu next ada scoring LFL from referating akan dijelaskan oleh Hadi. Untuk itu waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Nelza. Untuk selanjutnya ada scoring FLR atau Form Level Rating. Scoring FLR atau Form Level Rating yaitu bagaimana ketepatan konsep tersebut dengan bercaknya serta bagian kualitasnya. Penyerokan terhadap FLR ditentukan oleh mutu jawaban subjek dengan 3 hal, yaitu pertama ada ketetapan atau akurasi, yaitu ketetapan suatu jawaban dinilai dengan mencocokkan antara konsep yang dibuat oleh subjek dengan bercak yang ada. Yang kedua, kekhususan atau spesifikasi, yaitu suatu jawaban dikatakan mempunyai spesifikasi apabila jawaban tersebut diberi penjelasan atau deskripsi yang khas. Yang ketiga, pengorganisasian atau organisasi. Organisasi adalah cara subjek untuk mengatur bagian-bagian bercak ke dalam suatu konsep yang utuh dan mempunyai arti. Selanjutnya. Nah, di sini ada basal rating dalam FLR. Yang pertama, basal rating lebih dari 1,0 didahului F atau populer. Yang kedua ada basal rating lebih dari 1,5, lebih akurat dan definite figur manusia. Yang ketiga ada profil manusia, itu mencangkup dahi, hidung, mulut, dan dagu. Yang keempat binatang spesifik, ayam ras Bali. Yang kelima basal rating
lebih dari 0,5, yaitu F-nya di belakang. Selanjutnya basal rating 0,0 tanpa F. Yang selanjutnya basal rating di bawah 1,0 tidak akurat, basal rating di bawah 1,5 konfabulasi atau menggeneralisasikan detail sebagai keseluruhan. Yang selanjutnya basal rating di bawah 2,0 yaitu perseverasi atau seenaknya saja, tidak lepas dari konsep pertama dan kontaminasi. Terima kasih Hadi. Baik, penjelasan dari Hadi adalah penutup dari materi tes Rochet pada hari ini. Untuk itu, saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kesalahan kata yang tidak disengaja oleh teman-teman saya ataupun saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.